Bab 7 Tatapan Tanpa Kata. Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Mama nggak hilang lagi. Kalimat itu keluar dari mulut kecil Arshila sambil tetap mengunyah nasi gosong dengan semangat penuh pengabdian. Dan di detik itu juga, Desi menelan ludah. Bukan karena nasinya keras, tapi karena perasaannya yang tiba-tiba perasaannya campur aduk. Kayak bakwan dicampur es krim. Nggak nyambung, tapi bikin dada aneh. Hari ini dimulai dengan niat baik. Desi bangun pagi-pagi dengan semangat, buka jendela sambil bilang dalam hati. Hari ini, aku jadi ibu rumah tangga beneran. Yang bisa masak, ngurus anak, dan bikin sarapan enak. Tapi seperti biasa, hidup tidak berjalan seperti naskah sinetron. Dan dapur, buat Desi, bukan tempat untuk menunjukkan cinta, tapi medan perang. Dia berdiri di depan rice cooker dengan wajah serius, seperti sedang negosiasi hutang ke Bang Emok. Ini tinggal pencetkan, Bu Rani, tanyanya, yang ternyata Magicom di rumah ini beda sama punya dia di rumah kontrakan dulu. Magicom punya dia dulu yang biasa, cuma ada tombol cook dan WAM. Tapi yang di sini, banyak banget tombolnya. Ini Magicom digital, kata Bu Rani, menjelaskan. Oh, Desi memang pernah lihat iklannya di TV. Iya, pencet yang itu Mbak Desi. Tapi jangan lupa dicolok, kata Bu Rani sambil senyum. Oh, dia colok, tunggu. Sambil nunggu nasi matang, Desi coba bikin lauk. Ayam kecap. Kenapa ayam kecap? Karena kedengarannya mudah. Padahal kenyataannya, ayamnya keburu overcook, kecapnya kebanyakan. Dan saat dia panik, dia lupa, nasi di rice cooker belum dicuci. Lalu datanglah tragedi. Asap mulai mengepul, wajan menjerit, Magicom bunyi aneh. Desi teriak panik, Bu Rani. Rice cookernya batuk, tapi Bu Rani lagi pergi ke pasar. Arkan datang paling dulu, dengan wajah datar yang sekarang makin datar. Ini, asap apa? Desi gugup. Itu, kabut cinta, Mas. Dia nyengir, bukan lucu, tapi, malu dan takut juga sama Arkan. Takut dimarahi, karena sepertinya Magicom-nya rusak, karena dia aneh. Padahal yang mencet sesuai instruksi Bu Rani tadi. Dia salah apa coba? Emang pada dasarnya saja, tuh Magicom gak suka sama dia aja. Desi menatap kesal Magicom yang kebingungan kok disalahkan. Arkan menghela napas seperti guru matematika nemu murid salah hitung 5 plus 5 jadi 11. Tapi yang paling nyesek adalah Arshila duduk di meja makan, melihat nasi setengah hangus, ayam gosong manis, dan sambal yang rasanya lebih mirip cuka, lalu bilang, "Aku suka banget, Ma. Kayak rasa petualangan." Desi nyaris nangis, tapi ditahan. Soalnya kalau nangis beneran, Arshila bisa ikut sedih. Dan di detik itu juga, Desi sadar, dia udah nggak pura-pura lagi. Dia benar-benar peduli, bukan cuma ingin jadi ibu, tapi udah jadi. Arkan duduk di seberangnya, nggak banyak bicara, cuma ngaduk nasinya dengan sendok kayak lagi main pasir. Lalu dia menatap Desi, "Kalau kamu terus begini, Arshila bakal makin sulit ngelepas kamu nanti." Suaranya pelan, datar. Tapi, Desi masih bisa mendengarnya dengan jelas. Desi diam, bukannya nggak ngerti maksud Arkan, tapi karena dia juga takut. Takut itu beneran terjadi, karena bukan cuma Arshila yang bakal sulit melepas, tapi, dia juga. Siangnya, Desi duduk di taman, di bangku kayu yang warnanya mulai pudar. Arshila duduk di pangkuannya, menggambar bunga, rumah, dan sosok perempuan dengan rambut panjang. "Ini Mama," katanya, "yang selalu ada di rumah." Desi senyum, matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan. Lagi-lagi. Kalau dulu dia nahan tangis karena tagihan, sekarang dia nahan tangis karena takut. Takut dia tidak cukup baik untuk jadi yang selalu ada di rumah. Sorenya, Arkan lewat di dekat taman. Bawa map kerja, pakai kemeja yang lengannya digulung, dan ekspresi, seperti biasa, datar. Tapi dia sempat berhenti, menatap Desi dan Arshila, lalu pergi, tanpa kata. Tapi Desi tahu, ada rasa yang belum selesai di antara mereka.
Dan bukan tentang cinta, tapi tentang kehilangan. Malamnya, Desi duduk sendirian di kamar. Dia buka buku catatan kecil, dan nulis. Hari ini aku bikin nasi gosong. Tapi Arshila tetap makan sambil senyum. Katanya, yang penting mama nggak hilang. Aku bingung, kok anak sekecil itu bisa sayang sedalam itu. Aku takut suatu hari dia sadar, aku bukan mama yang dulu. Tapi gimana kalau saat dia sadar, aku udah terlalu sayang untuk mundur. Nasi bisa gosong, ayam bisa kemanisan, tapi perasaan, kalau udah mulai tumbuh, siapa yang bisa pencet off-nya? Desi menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, dia takut kehilangan sesuatu, yang bahkan, bukan miliknya sejak awal. Dia kemudian berdiri, menuju jendela. Berdiri di sana dan menatap langit dari jendela. Lalu, tiba-tiba saja, dia melihat siluet tubuh seseorang di antara remangnya cahaya bulan. Arkan. Ya, itu Arkan. Sedang apa dia di sana? Desi menatap Arkan yang duduk di bangku halaman rumah sambil memegang sesuatu. Desi memperhatikan apa yang dipegang Arkan. Sepertinya itu adalah sebuah figura foto. Desi pikir, itu adalah foto Safira. Dia ingat foto itu di ruang kerja Arkan. Mirip, tapi beda. Tak sama. Safira lebih cantik, terlihat terawat. Kulitnya lebih putih dan memancarkan aura orang kaya. Sementara dirinya, yang bukan orang kaya, tak pernah perawatan mahal. Hanya pelembab murah yang ada di warung, dan bedak bungkus yang ada di warung juga. Desi tersenyum miris. Kok bisa Arshila menganggap mereka sama? Dari kulit saja udah beda. Desi menatap Arkan lama, lekat, intens, hingga Arkan menoleh ke arahnya berada. Menatap dari jauh, dengan tatapan yang buat jantung Desi berdebar aneh. Desi senyum, lalu cepat tutup tirai jendela rapat. Kembali ke kasur dan berbaring. Tidur Desi, tidur, biar nggak kesiangan bangun. Desi memejamkan mata, berusaha tidur, meski sulit. Dan, Arkan berdiri di tempatnya berada. Masih menatap jendela, dan memeluk foto Safira di dadanya. Matahari belum benar-benar naik saat Arkan tiba-tiba muncul di depan pintu kamar Desi, lengkap dengan kalimat pembuka yang tak terduga. Hari ini ikut aku ke mall. Desi yang masih berkutat dengan rambut yang gak mau diajak kerja sama, menoleh setengah ngantuk. Mall, kita. 3 huruf yang aneh kalau berdampingan. Arkan menjawab dengan singkat, beli baju baru, buat kamu. Desi mengerutkan dahi. Loh, kenapa emang sama baju saya? Arkan menatapnya, lalu menggeser pandangannya ke kaos lengan panjang-panjang belel yang warnanya sudah tak bisa dijelaskan oleh ilmu spektrum warna. Biar kelihatan lebih rapi. Enggak, dia berhenti. Gagal menyelesaikan kalimat. Tapi Desi tahu. Ngaku aja, Mas. Saya kucel, ya. Arkan cuma ngangguk sedikit, tanpa ekspresi. Datar kayak papan tulis sebelum pelajaran matematika dimulai. Mereka pergi bertiga. Desi, Arshila, dan Arkan. Naik mobil yang kabinnya lebih wangi dari kontrakan Desi, bahkan lebih harum dari kenangan yang gagal. Mall yang mereka datangi adalah mall terbesar di kota itu. Desi sampai melongo waktu masuk. Tangannya otomatis menggenggam erat tas selempangnya, kayak takut diculik harga. Arshila langsung semangat lari ke toko baju anak. Tapi Arkan menuntun Desi ke toko wanita dewasa yang lampunya terang banget cahayanya sampai bisa mengungkap dosa. Desi berdiri di tengah toko, ngerasa asing. Seumur hidup, paling banter dia beli baju di pasar yang kalau nyoba baju harus pakai feeling dan imajinasi. Pilih aja, kata Arkan, singkat seperti biasa. Masnya nggak bantuin milih? Tanya Desi. Kalau saya yang milih, kamu bisa trauma. Desi ketawa, dan Arkan nyaris senyum. Tapi batal, seperti biasa. Desi akhirnya ambil beberapa potong. Dress polos warna dusty pink, cardigan putih lembut, dan celana bahan yang gak belel. Dia masuk ke kamar pas dan mencoba dress itu. Waktu keluar, Arkan berdiri tidak jauh dari ruang ganti. Matanya sempat menatap, lama, tapi gak ngomong. Lalu, bagus,
Cuma satu kata. Setelah itu dia diam pelan, lalu langsung pergi. Meninggalkan Desi yang tiba-tiba keringetan padahal mall full AC. Arshila langsung teriak, "Mama kayak mama yang dulu. Bagus banget, cantik kayak putri di istana." Desi senyum, pipi memanas. Tapi bukan karena malu, tapi karena, ada rasa aneh yang hangat. Kayak dianggap cantik, padahal udah lama nggak ada yang bilang begitu ke dia. Bahkan dirinya sendiri. Cuma Arshila yang selalu bilang cantik. Arshila yang selalu bangga dengan semua yang dia lakukan, meski gagal. Hari itu berlanjut dengan kehangatan yang gak direncanakan. Mereka makan di food court. Arshila makan spaghetti dengan saus belepotan sampai ke pipi. Arkan makan steak sambil potong daging kayak orang lagi rapat penting. Desi makan nasi goreng yang level pedasnya bikin ingatan mantan ikut terbakar. Lalu ke tim Mezone. Desi dan Arshila main basket, nembak bola sambil ketawa-tawa. Arkan berdiri nonton. Ekspresi tetap datar, tapi sudut matanya kayak ada senyum kecil yang nyelip di ujung. Sore menjelang malam, mereka duduk bertiga di bangku dekat air mancur dalam mall. Arshila duduk di tengah, pegang tangan mereka berdua. "Mama cantik hari ini," katanya. Desi menatap Arkan, lalu cepat-cepat alihkan pandangan. Tapi Arkan tak mengelak. Dia hanya bilang, "Kamu pantas pakai baju yang baik, yang bagus." Desi menunduk, dan di situ, di antara keramaian mall, lampu yang hangat, suara anak kecil tertawa, dan lagu pop dari speaker toko sepatu, dia merasa bukan sebagai ibu palsu, tapi bagian dari sesuatu yang utuh. Desi tahu ini cuma sementara. Kontrak, pura-pura. Tapi kenapa hatinya mulai berharap, kalau hari-hari seperti ini bisa jadi selamanya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.